Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kurnia dengan NIM 23343058. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode C++ saya, yaitu dengan program dengan kasus pencatatan keuangan. Di sini di tampilan ini saya menampilkan kode program saya dengan awalnya dengan library include iStream buat input output, terus dengan include algoritma, terus dengan include EUManip. Di sini saya menggunakan using namespace std supaya tidak menambahkan std lagi di samping cout ini atau di samping cin juga gitu. Di sini terdapat struktur data yang di dalamnya berbagai tipe data. Di sini ada variabel global. Ini deklarasi. Yang ini deklarasi array. Yang dua ini deklarasi array. Dan ini variabel global dengan int total masuk sama dengan 0 dan total keluar sama dengan 0. Dan char tambah untuk membuat pilihan. Di sini terdapat fungsi input pemasukan, yaitu void input pemasukan. Di sini menginputkan nama pemasukan yang apabila data ini dimasukkan, dia akan masuk ke dalam total masuk yang ini. Begitu juga dengan tanggal pemasukan dan jumlah pemasukannya. Setelah memasukkan semua data ini, maka total masuk ini dibuat plus agar tetap menambah terus. Di sini terdapat cout ingin menambahkan pemasukan ya atau tidak. Terus apabila ya, dia akan kembali menginput di sini. Apabila tidak, dia akan kembali ke menu. Di sini terdapat fungsi input pengeluaran. Input pengeluaran ini hampir sama dengan yang input pemasukan tadi. Jadi bedanya di sini hanya buat khusus untuk pemasukan keuangan, dan ini khusus pengeluaran keuangan. Di sini terdapat fungsi menampilkan total pemasukan dan pengeluaran. Di sini looping untuk looping untuk pemasukan, total dari pemasukan, dan ini looping untuk total pengeluaran. Di sini untuk menampilkannya. Dan di sini saya tambahkan juga selisihnya, yaitu total masuk dikurang total keluar, maka itulah selisih dari kedua total tersebut. Void persentase pengeluaran ini berfungsi untuk menampilkan persentase pengeluaran. Tapi di sini saya menambahkan juga untuk looping total tadi, supaya di sini dia dapat membaca untuk menghitung persentase pengeluarannya. Yang ini fungsi untuk menampilkan pengeluaran terbanyak. Dia akan mengurutkan pengeluaran dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini menggunakan metode sorting. Apabila dia terdapat paling banyak dari yang lainnya, maka data dia akan terdapat di atas, walaupun pas waktu memasukkan pengeluaran pas menginputkan pengeluaran, dia diinputkan pada bagian ketiga atau misalnya yang kedua. Apabila dia paling terbanyak, maka dia akan diletakkan di paling atas. Di sini menampilkan pengeluaran terbanyak setelah pengurutannya. Ini untuk menampilkannya. Fungsi void. Fungsi ini untuk menampilkan semua data pemasukan pengeluaran saja. Jadi apabila user untuk melihat data dia apa saja yang masuk, maka dia akan tampil semua di sini, yaitu dari pemasukan ke berapa dan pengeluaran ke berapa juga gitu. Di dalam fungsi main ini, fungsi utama,
ada terdapat menu pilihan untuk user memilih. Di sini menggunakan while loop untuk menunya, dan menggunakan switch case. Di sini while loopnya pilihan tidak sama dengan 0. Apabila dia 0, maka dia akan keluar dari program, dari aplikasinya. Di sini switch pilihan apabila user memilih angka 1, mengetikkan 1, maka dia akan langsung masuk ke input pemasukan, itu mengisi data input pemasukan keuangan. Di sini default ini fungsinya untuk apabila tidak ada dari pilihan salah satunya, itu 1 sampai 6 dan 0 ini. Apabila user tidak memilih salah satunya, maka akan keluar yang ini, pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi, dan disuruh memilih lagi dengan cout yang ini. Dia akan disuruh milih lagi yang benarnya. Di sini cout terima kasih apabila user memilih 0 dan itu programnya keluar, maka akan muncul terima kasih. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang kodenya. Di sini saya akan menjalankan aplikasinya. Oke, ini menu yang tadi saya buat yang di dalam in main itu, di dalam fungsi main. Di sini ada 1 pencatatan pemasukan keuangan, yang kedua pencatatan pengeluaran keuangan, yang ketiga total dan selisih, yang keempat persentase pengeluaran, yang kelima pengeluaran. Pengeluaran di sini maksudnya itu pengeluaran yang terbanyak dari yang sampai yang terkecil. Yang keenam menampilkan pemasukan pengeluaran, yang apabila milih 0 itu keluar dari program. Di sini saya akan mengetikkan angka 1 untuk memasukkan pencatatan pemasukan keuangan. Nama pemasukannya misalnya saya buat di sini gaji. Tanggalnya misalnya tanggal 22 Desember 2023 misalnya. Jumlah pemasukannya 1 juta. Oke. Apabila ingin menambahkan pemasukan, ketik ya, dan bila tidak, ketik no. Di sini saya tidak akan menambah, saya akan menambah pemasukan 1 lagi. Nah, langsung dia masuk ke dalam data untuk memasukkan ini. Nama pemasukannya misalnya uang jajan. Oke, tanggal pemasukannya saya tanggal 20 Desember 2023. Oke. Jumlah pemasukannya itu 50.000. Oke, apabila ingin menambahkan ketik ya, apabila tidak, di sini saya tidak akan menambahkan pemasukan lagi. Jadi saya ketik dengan N saja. Oke, dia akan langsung membuat pilihan. Di sini saya akan memilih pencatatan pengeluaran. Jadi saya ketik di sini 2 dan enter. Di sini selanjutnya pengeluaran keuangan. Nama pengeluarannya misalnya itu belanja. Tanggal pengeluarannya misalnya 25 Desember 2023. Oke. Jumlah pengeluarannya misalnya belanjanya sekitar 30.000 mungkin. 30.000. Saya akan menambah pengeluaran di sini ya. Dia akan kembali dengan mengisi data pengeluaran tersebut. Nama pengeluarannya di sini yaitu beli makan. Tanggal pengeluarannya tanggal sama tadi yang sebelumnya, misalnya 25 Desember 2023. Jumlah pengeluarannya misalnya 20.000 atau 15.000 deh. 15.000. Oke. Apakah Anda ingin menambah pengeluaran? Apabila iya, dia akan kembali seperti tadi, dan di sini saya tidak akan menambahkan pengeluaran. Jadi saya akan mengetikkan N atau no sama dengan no gitu, sama dengan tidak gitu kan. Jadi saya enterkan.
Di sini saya akan pilihan kan, terus di sini saya sudah mengisi data yang kedua ini. Jadi sini saya akan melihat total dan selisihnya. Jadi saya ketikkan angka 3. Jadi di sini total pemasukannya. Tadi kan awalnya total pemasukan gaji 1 juta, sini saya buatkan. Terus yang kedua 50.000. Jadi totalnya itu total pemasukannya itu 1.050.000. Jadi total pengeluaran di sini tadi 30.000 dengan 15.000. Jadi 30.000 ini ditambah dengan 15.000 jadi 45.000. Jadi total pengeluaran di sini 45.000. Jadi selisih pengeluaran tersebut yaitu 1.005.000. Setelah melihat total selisih, di sini user juga bisa melihat persentase pengeluarannya. Jadi persentase pengeluaran itu di nomor 4. Jadi kita ketikkan 4 saja. Ketikkan 4 dan enter. Ini persentase pengeluaran itu 4,29%, yaitu berarti 1.050.000 dari 4,29% itu 45.000 kan. Jadi setelah melihat persentase pengeluaran tadi, yang nomor 5 ini kita bisa ngelihat pengeluaran terbanyak gitu, urutan pengeluaran terbanyak. Di sini saya ketikkan 5 aja. Oke, ini pengeluaran terbanyaknya itu dari belanja, jumlah pengeluarannya 30.000. Oh, di sini cuman pengeluaran terbanyak saja, bukan urutan ternyata. Oke. Setelah melihat pengeluaran terbanyak tersebut, di sini bisa menampilkan seluruh pemasukan dan pengeluaran yang telah kita input tadi. Jadi kita ketikkan saja di sini 6. Ini dia. Pemasukan pertama itu dari gaji tadi dengan tanggalnya 22 Desember 2023, jumlahnya 1 juta. Pemasukan kedua uang jajan tanggalnya 20 Desember 2023, jumlahnya 50.000. Pengeluaran pertama yaitu membeli makan. Beli makan pada tanggal 25 Desember dengan jumlah 15.000. Pengeluaran kedua namanya belanja 25 Desember dengan jumlah 30.000. Oke. Apabila ingin keluar itu tinggal mengetikkan 0 saja. Oke, terima kasih. Sekian dari aplikasi sederhana saya tentang pencatatan keuangan. Apabila penjelasan saya kurang jelas, program saya ini kurang jelas saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.